Ya. Hari ini seperti apa Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua ya. Jadi hari ini adalah sidang pertama atas gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap RJ. Ya. Dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Insya Allah hari ini adalah sidang pertama. Ya, saya akan menunggu sesuai dengan jadwal yang ada di ruang 5. Jadi sidangnya di ruang 5. Sebentar lagi saya akan ke sana. Saya coba akan menunggu sesuai dengan panggilan sebagaimana yang ada di jadwal. Jadi setiap sidang itu pasti ruangannya itu pasti antri. Bang, ini agendanya perdata ya sidangnya? Ini sidang perdata, gugatan Wan Prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi Wan Prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya Wan Prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan Wan Prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi Wan Prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya Wan Prestasi seperti itu. Tergugatnya siapa Bang? Tergugat. RJ dan ada satu lagi suaminya seperti itu. Oh, suami istri berarti ya Bang? Iya. Bang NM dihadirkan nggak Bang hari ini? Saya berharap dihadirkan karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, ini berkaitan dengan mediasi. Di dalam mediasi para pihak wajib dihadirkan. Jadi kalaupun nanti pihaknya itu diwakili harus dengan kuasa yang sah, di mana kuasa tersebut memang khusus untuk mewakili prinsipal. Jadi Nikita itu adalah penggugat prinsipal istilahnya. Jadi dia diwajibkan untuk hadir. Nah, ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa hadir. Salah satunya kalau dia di luar negeri atau memang secara fisik tidak memungkinkan dia bisa hadir seperti itu. Bang, perjanjiannya tertulis apa? Lisan doang Bang. Kenapa? Yang kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Seperti itu. Inti sarinya seperti itu. Nah, itu ada perjanjiannya nggak Bang? Saya sudah nyatakan bahwa kejadian November 2024 seseorang menghubungi Ismail Marzuki, minta direview baik-baik dan seterusnya. Seperti itu. Bang, ini munculnya 100 miliar itu dari mana Bang? Itu adalah kerugian imaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian imaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak semenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian imaterial ini bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi
tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, dia juga tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil. Tidak ada satupun anaknya dari 3 itu yang bisa mencari nafkah kecuali Nikita Mirzani. Wajar kalau dia menuntut kerugian imaterial sebesar 100 miliar. Tapi yang paling inti dari gugatan ini adalah kita mencoba menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar tersebut. Inti sarinya, saya menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar itu yang telah diserahkan kepada Nikita Mirzani atau kepada Ismail Marzuki dengan cara 2 kali penyerahan. Yang pertama 2 miliar melalui transfer, yang kedua dibawa secara tunai. Dan ada kalimat pada saat itu, mohon direview yang baik-baik. Itulah persoalannya, kenal tidak, tapi dihubungi melalui orang lain dan ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Saya pikir sementara itu, saya akan masuk di ruangan, nanti saya akan lanjutkan supaya persoalannya lebih jelas setelah sidang ya. Abang Nikita akan datang secara virtual atau langsung, Bang? Sesuai peraturan Mahkamah Agung harus ada di ruangan sidang ini. Tapi sudah terkonfirm akan hadir atau tidak, Bang? Kenapa? Akan terkonfirm hadir atau tidaknya? Saya bilang sesuai peraturan Mahkamah Agung harus hadir nanti pada saat itu ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan. Inti sarinya saat ini kami menguji uang 4 miliar itu apakah pemberian sesuai dengan kesepakatan secara lisan. Itu persoalannya, ataukah sebagaimana yang telah dilaporkan. Inilah yang saat ini kita uji secara perdata. Karena apa? Niki tidak kenal dengan seseorang ini, tiba-tiba dicari, tiba-tiba minta direview yang baik-baik, tiba-tiba ya sudah kalau memang begitu kasih aja supaya bisa mereview yang baik-baik dan seterusnya. Itu dia yang menentukan sendiri. Akan saya serahkan 2 miliar dulu secara transfer, 2 miliar lagi saya bawa tunai. Yang menentukan itu bukan Nikita Mirzani, bukan Ismail Marzuki. Inilah saat ini yang saya uji di dalam persidangan ini. Jadi Nikita mengajukan gugatan untuk memuji dan sekaligus meminta perlindungan kepada Kapolri, meminta perlindungan kepada Jaksa Agung. Supaya difahami, ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sidang tadi sudah dibuka secara resmi. Yang pertama diperiksa itu identitas saya dan tim lawyer, ini Usman, ini Mira, ini Gali adalah tim lawyernya Nikita Mirzani. Tadi kami diperiksa identitas kami, saya dan teman-teman ini siapa, Anda itu siapa, makanya kami tadi bawa berita acara sumpah. Kunci dari advokat itu adalah berita acara sumpah karena itu hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi, Anda itu tergabung di organisasi mana? Iya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan 1 asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah secara administrasi saya telah memenuhi syarat. Sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. 3 pihak itu siapa aja, Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja, Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3. Yang 1 adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasesa yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan, Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh, Bang? Tanggal 11. 11 Juni ya? Iya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum
kepada Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan, dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum, dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, "Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya, karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, Abang ajukan gugatan wan prestasi, saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri. Saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka, karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Seperti itu. Kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. 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 Itu menguatkan untuk bukti Bang. Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada, dan sebagainya, seperti itu. Satu yang harusnya, Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi, dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya, terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah, harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir, karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya, kejadian November, terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan, saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di Pengadilan Perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan, seperti itu. Itu artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik Bang? Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Ya, karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali, secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar. Dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani? Kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak, seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, Niki apa kabar Bang sekarang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Mezani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur, semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa, hari ini yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang tua. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses
pendidikan dan pembelajaran. Seperti itu. Mungkin ada rencana untuk jenguk aminya gitu ke rutan? Ya itu nantilah urusan lain ya. Jadi itu biar nanti melalui tempat di mana dia dititipkan. Jadi dia itu ada di satu tempat untuk belajar. Nanti biarlah itu urusan lain, bukan urusan saya. Ya. Makasih Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau balik. Oke ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan